Hai Sobat Pojokri, tak salah dan berlebihan bila Dagestan kita sebut sebagai gudang para petarung MMA di era modern saat ini. Begitu banyaknya prestasi yang diukir, serta munculnya generasi baru. Bisa saja bila Dagestan di kemudian hari dapat mendominasi dalam cabang olahraga MMA. Selain tangguh, para petarung Dagestan dikenal sangat religius, di mana mayoritas di wilayah ini memang menganut ajaran Islam. Latar belakang tersebut membuat warna khas dalam diri para petarungnya. Namun jauh sebelum itu, Dagestan memang telah dikenal sebagai daerah yang memiliki sejarah, karakteristik pejuang yang gigih, serta taat dalam menjalankan agama. Sejarah ini juga yang nampaknya menjadi motivasi para generasi muda Dagestan. Salah satu tokoh yang menjadi inspirasi dan motivasi para petarung MMA asal Dagestan adalah Imam Shamil. Ya Sobat Pojokri, kali ini kita akan mengulas sosok Imam Shamil yang heroik. Salah satu pemimpin suku terhebat yang pernah ada. Tokoh yang keberaniannya dan ketangguhannya menginspirasi Khabib Nurmagomedov serta petarung MMA asal Dagestan lainnya. Tapi sebelumnya, terima kasih sudah bergabung dan mendukung channel ini. Semoga saja kita terus dapat bertukar dan berbagi informasi. Kaukasus adalah sebuah wilayah di Eropa Timur dan Asia Barat, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Disinilah lahir Imam Shamil. Imam Shamil lahir di Gyumri, Dagestan, 1797. Seperti yang kita ketahui, Republik Dagestan adalah wilayah yang masuk Federasi Rusia. Dagestan dikenal memiliki wilayah yang indah, terletak di Kaukasus bagian utara. Jauh sebelum populernya Dagestan sebagai wilayah yang melahirkan para petarung kelas dunia, di sini telah tertulis dalam sejarah bahwa Imam Shamil adalah salah satu pemimpin suku terhebat yang pernah disegani dan dikenal dunia. The London Times mendefinisikan Imam Shamil sebagai pemimpin suku terhebat yang pernah ada. Begitu populernya, sehingga banyak ditulis sebagai artikel di masa itu. Imam Shamil adalah sosok yang religius, ahli Quran dan Sunnah, dikenal sebagai seorang sufi. Selain itu, Imam Shamil juga cerdas secara akademis. Di masa muda, Imam Shamil banyak menghabiskan waktu belajar dan beribadah, sehingga memiliki wawasan yang begitu luas. Tak hanya cerdas, Imam Shamil memiliki kemampuan fisik yang sangat hebat, ahli dalam bertarung, menggunakan pedang, serta menunggang kuda. Kemampuan luar biasa dari fisik Imam Shamil diriwayatkan mampu berlari bermil-mil di pegunungan Kaukasus tanpa alas kaki. Dikisahkan dalam sebuah pertempuran, Imam Shamil dapat membelah dua tubuh lawannya dari kepala hingga pantat hanya dengan satu kali ayunan pedang. Imam Shamil dapat menunggang kuda sambil menggenggam senapan, dan satu tangan lagi memegang pedang, sedang tali kekang kuda ada di mulutnya. Keperkasaannya hampir tak bisa ditandingi oleh pemuda lain pada zaman itu. Sosok Imam Shamil yang perkasa, cerdas namun religius, menjadi modal besar untuk menjadi pemimpin. Dikutip dari sejarawan Turki terkenal, Al-Bayashar, dalam sejarah umat manusia, tidak ada komandan seperti Imam Shamil. Menurutnya, jika Napoleon adalah percikan api perang,
maka Imam Samil adalah tiang api. Begitulah penggambaran hebatnya sosok Imam Samil. Imam Samil berasal dari suku Afar, salah satu suku Muslim di Kaukasus. Lahir pada saat Rusia menginvasi ke daerah kekhilafan Turki dan Persia. Secara fisik, Imam Samil sangat ideal, dengan tinggi sekitar 190 cm. Bangsa Rusia sangat kuat di masa itu. Mereka menaklukkan Persia, Turki sampai ke daratan Cina. Namun hadirnya Imam Samil seperempat abad lebih membuat Rusia yang begitu besar dengan persenjataan yang lengkap tidak bisa bergerak dan menguasai Kaukasus. Meskipun Rusia telah melakukan segala cara, namun tidak dapat mengalahkannya. Ketika Rusia mendengar nama Imam Samil dengan segala cerita kehebatannya, Rusia sampai tak mempercayai bahwa Imam Samil adalah seorang pejuang Muslim dari Kaukasus. Bersama sahabatnya Ghazi Muhammad, Imam Samil muda belajar di bawah asuhan Syekh Said Al-Harakani, ulama besar masa itu, dan juga belajar di bawah bimbingan Sayyid Jamaluddin. Sahabatnya Ghazi Muhammad menjadi pemimpin pertama Dagestan. Pada masa awal sahabatnya menjadi pemimpin Dagestan, Imam Samil belumlah ikut dalam perjuangan sahabatnya, karena lebih memilih meneruskan belajar di bawah bimbingan Syekh Jamaluddin. Setelah selesai, barulah Imam Samil bergabung dengan Ghazi Muhammad dan menjadi panglima perang. Imam Samil banyak melakukan misi pertempuran, dan salah satu yang paling dikenal adalah peristiwa Gimra 1832, di mana Imam Samil harus kehilangan sahabatnya, Ghazi Muhammad. Dalam pertempuran tersebut, hanya 2 orang saja yang selamat. Salah satunya Imam Samil dalam keadaan luka yang sangat parah. Namun Tuhan belum berkehendak. Di luar dugaan, Imam Samil dapat pulih dan selanjutnya bergabung kembali dengan pemimpin kedua Dagestan, Imam Hamzah Bek. Tak lama berselang, terjadi sebuah peristiwa yang membuat terbunuhnya pemimpin kedua Dagestan, Imam Hamzah Bek. Peristiwa ini membuat Imam Samil akhirnya diangkat menjadi pemimpin ketiga Dagestan. Setelah ulama dan tokoh yang berkumpul dalam majelis syuro sepakat meminta Imam Samil untuk menjadi pemimpin. Dikisahkan saat menjadi pemimpin, Imam Samil sangat amanah, bertanggung jawab, memperhatikan rakyatnya dalam ekonomi dan hukum yang adil. Kepemimpinan dan keberaniannya makin membuat kagum di masa itu. Tak hanya di wilayah Kaukasus, namun sampai Eropa dan dunia. Keberanian Imam Samil dituliskan dalam sebuah pertempuran di Ahulbu. Imam Samil tak gentar melawan tentara Rusia yang berjumlah 13.500 pasukan lengkap dengan memiliki 1.000 tentara saja. Meskipun dalam pertempuran ini, Imam Samil harus kehilangan banyak kerabatnya dan memaksa mundur dan berpindah tempat. Peristiwa ini tak membuat Imam Samil menyerah. Dalam tempo 6 bulan, Imam Samil menyusun kembali strategi dan menghimpun suku-suku di Kaukasus guna menggempur kembali tentara Rusia. Tahun 1845 terjadi pertempuran besar. Rusia yang membawa 18.000 tentara dengan persenjataan lengkap, dan Imam Samil hanya memiliki 6.000 pasukan saja. Namun kecerdasan dan strateginya akhirnya membuat pasukan Imam Samil memenangkan peperangan tersebut, dan Rusia mengalami kekalahan telak. Kisah heroik Imam Samil menjadikan dirinya sebagai tokoh yang dihormati sampai saat ini, hingga nilai perjuangan dan keberaniannya menginspirasi generasi Dagestan dari masa ke masa. Seiring waktu, pasukan Imam Samil mulai berkurang
Dan saat itu juga Rusia akhirnya berhasil merebut Kaukasus. Dengan pertimbangan keselamatan rakyatnya, Imam Samil rela ditangkap dan diasingkan ke wilayah Kaluga di barat daya Moskow. Tahun 1869, Imam Samil diizinkan berangkat ke Tanah Suci dan wafat di Tanah Suci setelah melaksanakan ibadah haji. Beliau dimakamkan di Madinah tahun 1871. Ya Sobat Pojok Ring, itulah sepenggal kisah seorang pejuang tangguh dari Dagestan yang juga menjadi tokoh inspirasi bagi masyarakat Dagestan saat ini. Semoga cerita singkat ini dapat menjadi informasi yang positif untuk kita semua. Dan tak lupa, mohon maaf ya teman-teman, bila ada kekurangan dalam informasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Pojok Ring.